Pada pagi yang cerah dengan secangkir kopi hangat di tangan, kamu tengah membaca pesan-pesan yang masuk di ponsel. Tiba-tiba, satu pesan menyentuh perasaanmu, entah itu kritik tajam atau komentar pedas dari seseorang. Tanpa disadari, suasana hati pun berubah, dan semangat yang tadi mengalir tiba-tiba menguap. Semua terasa begitu berat, terutama jika datang dari orang yang sering kita temui. Orang toksik bisa memengaruhi hidup kita, namun bagaimana jika kita belajar untuk menghadapi mereka dengan lebih bijaksana? Pernahkah kamu merasakan bagaimana satu kalimat negatif bisa mengubah mood seharian meskipun banyak pujian yang kita terima? Seperti noda di baju putih yang sulit hilang. Itulah kekuatan pikiran kita, kemampuan untuk memilih bagaimana kita menanggapi setiap peristiwa. Ketika menghadapi komentar atau tindakan negatif, kita bisa memilih untuk tidak membiarkan hal itu merusak kebahagiaan kita. Karena seringkali, apa yang terjadi di luar diri kita lebih mencerminkan pergolakan batin orang lain, bukan diri kita. Marcus Aurelius dalam meditasinya memberikan pandangan yang sangat dalam tentang bagaimana kita sebaiknya menghadapi kritik atau komentar orang lain. Ia berkata, ketika seseorang menyalahkan atau membenci kamu, atau mengkritikmu, lihatlah lebih dalam, dan kamu akan menemukan alasan di balik tindakan mereka. Kamu akan menyadari bahwa itu bukan tentang kamu. Marcus mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpengaruh oleh kata-kata atau tindakan orang lain, karena seringkali itu adalah refleksi dari ketidakseimbangan mereka sendiri. Melalui lensa stoikisme, kita belajar untuk menghadapi kritik atau negativitas tanpa terlarut dalam emosi. Ini mengajak kita untuk tidak merespons secara reaktif, melainkan untuk mengambil jarak dan merenung sejenak. Kadang-kadang, tantangan terbesar justru memberi kesempatan untuk introspeksi, untuk memeriksa apakah kita terlalu terikat pada pendapat orang lain. Apakah kita membiarkan orang lain mengendalikan emosi kita? 1. Kesadaran diri. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang seakan bisa memicu emosi negatif dalam dirimu? Orang-orang seperti ini sering disebut sebagai toksik karena mereka cenderung menyebarkan energi yang dapat mengganggu ketenangan pikiran kita. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada cara untuk menghadapi mereka tanpa kehilangan arah? Semua itu dimulai dengan kesadaran diri. Seperti kita yang tahu bahwa kita alergi terhadap asap, kita bisa menghindarinya jika kita memahami reaksi tubuh kita terhadap orang-orang toksik. Ketika kamu mengenali bagaimana perasaanmu bergejolak saat berinteraksi dengan orang-orang toksik, kamu akan lebih kuat untuk menjaga jarak emosional dan tidak terjebak dalam perasaan mereka. Ini mengingatkan saya pada ajaran seorang pelatih pedang tua yang mengajarkan bahwa keterampilan sejati dalam bertarung bukanlah soal menyerang, tetapi soal mengetahui kapan harus menghindar. Bayangkan dirimu menghindari dengan sempurna setiap serangan negatif. Kamu tidak membalas serangan itu karena kamu sadar akan batasan dirimu dan kamu menghormatinya. Ini bukan soal marah atau membalas, tetapi soal memiliki pemahaman yang tenang dan kokoh tentang siapa dirimu. Keahlian ini perlu dilatih, tetapi pada akhirnya akan menjadi kebiasaan alami, seperti mengikat tali sepatu. Jika kamu merasa kesulitan untuk mengaplikasikan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari, coba mundur sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa ini mengganggu saya? Atau apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membenarkan perilaku orang lain, melainkan untuk memperkuat ketahanan mental kita. Ingatlah, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada kalanya kita lebih mudah bereaksi daripada merespons dengan bijak. Namun semakin sering kita memilih untuk merespons daripada bereaksi, semakin kuat kita membangun benteng batin kita. 2. Pengampunan dan memori. Pernahkah kamu menatap langit, melihat betapa cemerlangnya bintang-bintang yang bersinar terang meskipun dikelilingi kegelapan? Bintang-bintang ini adalah mereka yang memberi cahaya, memberi makna dalam hidupmu, menyinari jalanmu dengan pemahaman dan empati. Sebaliknya, ada lubang hitam yang mewakili orang-orang toksik yang menarikmu ke dalam kegelapan mereka, menghisap kebahagiaan dan energimu. Lalu, apakah ada cara untuk menavigasi hubungan seperti ini tanpa tersedot ke dalam lubang hitam mereka?
Bayangkan dirimu sebagai pesawat ruang angkasa yang didorong bukan oleh bahan bakar biasa, melainkan oleh keberanian dan kebijaksanaan. Keberanian itu adalah pengampunan. Energi yang memungkinkan kita melepaskan orang lain dari kesalahan mereka dan melesat lebih tinggi dari pengaruh negatif mereka. Namun setiap pesawat ruang angkasa membutuhkan sistem navigasi, dan sistem itu adalah memori, penjaga pelajaran hidup kita. Memori ini adalah suara bisu yang mengingatkan kita untuk memilih jalur yang aman ketika berhadapan dengan lubang hitam yang sudah kita kenali. Sebenarnya, setiap pengalaman dengan orang toksik bukanlah belenggu, melainkan titik-titik pada peta bintang yang membantu kita menghindari bahaya dan memperbaiki cara kita berinteraksi. Pengampunan dan memori adalah kompas yang menuntun kita melalui konstelasi hubungan yang kompleks. Dengan pemikiran ini, saya mengajakmu untuk merenung lebih dalam tentang perjalanan hubunganmu. Siapa yang kamu lihat sebagai bintang yang bersinar dan siapa yang perlu kamu hindari seperti menghindari lubang hitam? Gunakan pengampunan sebagai bahan bakar untuk terus maju dan biarkan memori membimbingmu agar tidak mengulang pola yang sama. Dalam tarian kehidupan yang rumit ini, mari kita berusaha menjadi pesawat ruang angkasa yang menavigasi kekacauan kosmik dengan kelembutan dan kebijaksanaan, yang dipandu oleh pengampunan dan memori. 3. Kestabilan emosional. Menghadapi kehidupan yang penuh dengan orang-orang toksik bisa terasa seperti berjalan dalam kabut tebal yang membuat kita kehilangan arah. Setiap langkah terasa penuh ketidakpastian. Namun, bagaimana jika saya katakan, ada cara untuk menghilangkan kabut itu? Semuanya dimulai dari dalam diri, melalui kekuatan kestabilan emosional yang dibangun oleh stoikisme. Bayangkan seseorang yang tidak peduli seberapa kacau keadaan, selalu tampak tenang dan tidak terguncang. Mereka seperti gunung yang kokoh, berdiri tegak menghadapi badai yang dahsyat. Ini bukan soal menjadi acuh atau dingin, tetapi tentang menyadari bahwa satu-satunya hal yang kita kontrol adalah bagaimana kita merespons dunia luar. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan kita terletak pada reaksi kita, bukan pada upaya mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika berhadapan dengan orang-orang toksik, kita dapat mengarahkan diri kita untuk menjadi lebih stoik. Alih-alih terlibat dalam drama, kita berhenti sejenak. Rasakan seperti berada di tengah-tengah badai, semuanya bergejolak di luar, tetapi di dalam diri kita ada kedamaian. Ruang ini memberi kita kesempatan untuk bernapas, berpikir, dan bertindak dengan ketenangan yang rasional. Ini tentang mengalihkan fokus dari apa yang terjadi di sekitar kita, dan bagaimana kita membiarkan hal itu memengaruhi kedamaian batin kita. Lalu bagaimana cara kita melakukannya? Dengan berlatih mindfulness. Ya, meskipun kata ini sering terdengar, kenyataannya hal ini sangat efektif. Mindfulness memungkinkan kita untuk memisahkan diri, mengamati kekacauan tanpa terjebak di dalamnya. Ini bukan tentang mengabaikan toksisitas, tetapi mengakui keberadaannya tanpa membiarkan itu menguasai tindakan kita. Kita menyadari bahwa, seperti awan di langit, momen ini pun akan berlalu. Jadi ketika kamu merasa terjebak dalam negativitas, ingatlah, kamu adalah arsitek kedamaianmu. Bangunlah dengan kokoh. 4. Menetapkan batasan. Bayangkan dirimu memasuki dunia di mana setiap interaksi yang terjadi adalah goresan pada kanvas hari-harimu. Beberapa goresan itu cerah, penuh warna, dan membangkitkan semangat, memperindah hidupmu, sementara yang lainnya gelap, berat, dan acak, meninggalkan bekas dari orang-orang toksik di sekitarmu. Interaksi-interaksi ini tidak hanya meninggalkan jejak, tetapi juga mengubah keseluruhan gambaran hidupmu, mempengaruhi suasana hatimu, bahkan cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Sekarang bayangkan para stoik kuno. Mereka mahir mengendalikan pikiran mereka, bukan dengan menghindari tantangan, tetapi dengan memperkuat tembok batin mereka. Mereka memahami bahwa tidak semua pendapat, kritik, atau energi negatif layak mendapatkan perhatian kita. Bagaimana jika saya katakan, menghadapi orang-orang toksik dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti stoikisme?
Ini bukan tentang membangun tembok yang tak dapat ditembus, melainkan memilih pintu mana yang akan dibuka dan kapan waktunya. Pendekatan terbuka yang selektif ini tidak mengurangi nilai dirimu. Justru, ia menjadikanmu seorang kurator kedamaian dalam hidupmu. Bayangkan energimu seperti sumber daya yang terbatas, seperti air di padang pasir. Setiap interaksi adalah sebuah pemberian dari air tersebut. Lalu, apakah kamu ingin memberikannya pada seseorang yang menanam benih dan membuat bunga tumbuh? Atau pada seseorang yang membiarkannya menguap di bawah terik matahari? Menetapkan batasan adalah tentang menginvestasikan energi dengan bijaksana. Bukan dengan sikap sombong atau meremehkan, tetapi dengan keteguhan hati seorang stoik yang menghargai nilai dirinya dan waktu yang ia miliki. Ini tentang berkata dengan tenang, ini adalah batas saya, karena kedamaianmu tidak bisa dinegosiasikan. Kelima, kecerdasan energi. Pernahkah kamu berada di dekat seseorang yang energi negatifnya begitu kuat, seolah-olah seperti badai petir yang menghancurkan kedamaianmu? Berinteraksi dengan orang-orang yang toksik memang bisa menguji ketenangan kita. Namun mari sejenak beralih dan eksplorasi konsep kecerdasan energi sebagai kompas dalam hidup. Bayangkan energimu sebagai pelindung, seperti tembok kota kuno yang menjaga ketenangan batin dan menghalau energi negatif yang tak diundang. Sekarang, pikirkan sejenak kekuatan pilihan dalam situasi ini. Seperti saat kamu memilih bahan bakar untuk kendaraan, kamu juga memiliki kendali penuh atas bagaimana kamu merespons dan berinteraksi dengan orang-orang yang menguras energi. Dengan memilih untuk merespons dengan sabar dan penuh pengertian, atau memilih untuk tidak terlibat sama sekali, kamu bisa memberi bahan bakar positif yang meningkatkan kesejahteraan emosional dan menjaga kestabilan hidupmu. Ini bukan soal menghindari konflik, tapi tentang membekali diri dengan kebijaksanaan dan memilih langkah yang selaras dengan kedamaian hatimu. Kecerdasan energi ini lebih dari sekadar pengendalian diri. Ini tentang menciptakan ruang di sekitarmu yang begitu kuat, hingga badai terbesar sekalipun tak mampu menggoyahkanmu. Seperti pohon yang berakar dalam, kamu tetap teguh, bukan karena angin tak bertiup, tetapi karena kamu telah menguasai seni untuk menunduk dan beradaptasi tanpa terjatuh. 6. Fokus pada tujuan. Pernahkah kamu merasa begitu bertekad untuk mencapai sesuatu yang sangat kamu inginkan? Mungkin itu adalah keterampilan baru, tujuan kebugaran, atau bahkan kemajuan dalam proyek pribadimu. Kamu merasa berada di jalur yang jelas, bukan? Namun tiba-tiba, kamu menghadapi orang-orang atau situasi yang merusak semangatmu. Pertemuan seperti itu bisa terasa seperti angin kencang yang mengubah arah pesawat kertas, dan itu bisa sangat mengecewakan. Lihatlah kisah Jordan sebagai contoh. Jordan sangat berkomitmen untuk memulai bisnis online kecil, tetapi skeptisisme dari teman-teman dan keluarganya datang bertubi-tubi. Beberapa meragukan secara terbuka, sementara yang lain dengan halus menyarankan jalan yang lebih aman. Ini adalah situasi yang pasti kita kenal. Alih-alih terjebak dalam perdebatan atau berusaha membenarkan ambisinya, Jordan memilih untuk fokus mengasah keterampilan, memperluas pengetahuan, dan membangun bisnisnya langkah demi langkah. Apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan Jordan? Keyakinan yang teguh pada visi diri sendiri dan tekad untuk tidak membiarkan negativitas mengalihkan jalur yang sudah ditetapkan. Ini juga mengajarkan kita tentang cara menghadapi orang-orang toksik, sebuah keterampilan yang memerlukan kehati-hatian. Para stoik memahami hal ini dengan baik. Mereka fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Mari kita akui, mengubah orang lain bukanlah hal yang bisa kita kontrol. Namun mengelola bagaimana kita merespons mereka adalah sepenuhnya dalam kendali kita. 7. Mencari dukungan. Terkadang kita bertemu dengan orang-orang yang seolah-olah menguji kedamaian batin kita di setiap level. Mereka seperti awan gelap di tengah hari yang cerah, membuat kita merasa terjebak dalam rawa. Semakin keras kita berusaha menjaga ketenangan, semakin dalam kita terperosok ke dalam frustrasi atau kemarahan. Inilah dinamika rumit yang sering muncul ketika berhadapan dengan orang-orang toksik. Ini adalah ujian kesabaran, tetapi lebih dari itu, ujian stoikisme kita.
Namun mari kita lihat lebih dalam bagaimana mencari dukungan dalam situasi seperti ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Seperti lilin yang mampu menerangi kegelapan, berbagi beban kita dengan orang yang memahami, bisa membuka jalan yang sebelumnya tersembunyi. Mereka ini bukan sekadar menemani pertempuran kita, tetapi mengingatkan kita akan kekuatan mental yang kita miliki. Bayangkan memiliki seorang bijak yang selalu ada di sisi kita, memberikan nasihat berdasarkan pengalaman hidup yang luas. Inilah jenis dukungan yang membantu kita menghadapi toksisitas dengan lebih elegan. Untuk mengakses kekuatan stoik dalam diri kita perlu memahami kapan pandangan luar dapat memberikan manfaat. Ini tentang menyadari bahwa meskipun kita tak bisa mengontrol tindakan orang lain, kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Lewat seni stoikisme, kita belajar melepaskan diri, melihat situasi dari perspektif yang lebih luas, seperti memperbesar peta untuk menemukan jalan alternatif yang mungkin terlewatkan. Dengan mencari dukungan, kita memberi ruang untuk bernapas, merenung, dan memilih respons dengan bijak, menjaga keselarasan dengan nilai-nilai kita, serta menjaga kedamaian batin kita. Kedelapan, mengendalikan percakapan diri. Pernahkah kamu merasa terhimpit oleh energi negatif seseorang yang seolah-olah seperti awan gelap yang menghalangi kebahagiaanmu? Kita semua pasti pernah mengalaminya, merasa terbawa oleh dampak buruk orang lain yang menurunkan semangat kita. Salah satu hal yang sering terlupakan adalah bagaimana cara kita berbicara kepada diri sendiri ketika berhadapan dengan orang-orang toksik ini. Kata-kata yang kita pilih bisa menjadi perisai atau malah kelemahan kita. Bayangkan pikiranmu sebagai sebuah taman di mana setiap pemikiran tentang dirimu adalah benih. Jika kita menanam benih kekuatan dan ketahanan, kita akan tetap teguh. Namun jika kita menabur benih keraguan dan ketakutan, rumput liar yang merugikan akan menguasai taman kita. Namun, itu hanya sebagian dari cerita. Kadang, berjalan pergi bukanlah pilihan, dan disinilah kebijaksanaan stoicisme berperan. Ini bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada reaksi kita. Jadi, ketika kita menghadapi pengaruh negatif orang lain, kita perlu memantau percakapan dalam diri kita. Alih-alih bertanya, mengapa aku harus menghadapi ini? Coba ganti dengan, apa yang bisa aku pelajari atau bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat dari pengalaman ini? Ini akan membantu kita menumbuhkan ketahanan, empati, atau bahkan keberanian untuk menjaga batasan kita. Mengubah sudut pandang bukan hanya soal memilih kata-kata, tetapi juga merebut kembali kekuatan kita. Salah satu cara yang sederhana namun efektif adalah detachment. Ini bukan tentang bersikap dingin atau tidak peduli, melainkan memilih dengan bijak kemana energi kita diarahkan. Bayangkan komentar negatif seseorang sebagai anak panah. Dan jika harga diri kita adalah perisai yang kokoh, anak panah itu tak akan bisa menyakiti kita. Ini tidak berarti kita tidak akan merasakan sakit sesekali, tetapi ingat, anak panah itu hanya akan melukai kita jika kita membiarkannya. 9. Fokus pada pengaruh yang dapat kita kendalikan. Seringkali kita lupa bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita memiliki kontrol penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Perhatian kita sering terpecah antara hal-hal yang di luar kendali kita, seperti cuaca, kebijakan publik, atau tindakan orang lain, dan hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan, seperti sikap, keputusan, dan cara kita merespons. Pengaruh terbesar yang kita miliki adalah pada diri kita sendiri, terhadap pemikiran dan tindakan kita. Ketika kita menyadari bahwa banyak aspek dalam hidup ini berada di luar kontrol kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang bisa kita atur. Seperti seorang pelukis yang memilih warna di kanvas kosong, kita pun bisa memilih tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai kita, bukan karena terpengaruh oleh dunia luar yang penuh ketidakpastian. Mengalihkan perhatian pada apa yang bisa kita kendalikan bukan berarti kita mengabaikan dunia di sekitar kita, melainkan menyusun kembali fokus agar kita tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang tidak kita kontrol.
Dengan latihan ini, kita belajar untuk memilih dengan bijak energi yang ingin kita investasikan, yang pada akhirnya mengurangi stres dan perasaan tidak berdaya. 10. Hindari pertengkaran yang tidak perlu. Pernahkah kamu merasa seperti berada di medan pertempuran setiap kali berhadapan dengan seseorang yang beracun? Rasanya setiap kata yang mereka ucapkan seolah-olah mengarah langsung ke pusat perhatianmu. Dalam situasi seperti ini, seringkali kita merasa terpaksa untuk membela diri, untuk melawan balik. Namun terkadang, keputusan terbaik yang bisa kita buat adalah dengan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertengkaran tersebut. Kunci untuk menghadapi orang-orang toksik adalah dengan memilih pertempuranmu. Seperti pepatah lama, pilihlah pertempuranmu dengan bijak. Terkadang menanggapi setiap provokasi hanya akan membuat kita terjebak dalam permainan mereka yang tidak pernah berujung. Ketika kita terlibat dalam pertengkaran yang tidak perlu, kita memberikan energi kita kepada mereka. Energi yang sebenarnya lebih baik kita simpan untuk hal-hal yang lebih produktif dan mendalam dalam hidup kita. Daripada terlibat dalam perdebatan yang sia-sia, lebih baik kita mundur selangkah dan merenung sejenak. Apakah ini benar-benar layak untuk dikhawatirkan? Apakah pertengkaran ini akan mengubah situasi atau hanya membuang-buang waktu dan emosi? Menyadari bahwa tidak setiap argumen perlu direspons adalah bentuk kebijaksanaan yang sering kita abaikan. Diam dalam banyak kasus bisa lebih kuat dari kata-kata yang keluar dalam emosi. 11. Mengenali kebaikan palsu. Pernahkah kamu terkejut melihat bagaimana sebuah percakapan ringan bisa berubah menjadi pertengkaran besar, seperti percikan api kecil yang dengan cepat menjelma menjadi kebakaran hutan yang menghanguskan segala sesuatu di sekitarnya? Namun ingatlah, tidak semua percikan harus menjadi api, terutama jika berhadapan dengan orang-orang toksik. Memahami konsep kebaikan palsu bisa menjadi alat untuk memadamkan api itu. Ini tentang kemampuan mengenali saat seseorang berpura-pura mendukungmu, padahal diam-diam mereka sedang menyiapkan kayu untuk menyulut api. Bahasa tubuh tidak pernah berbohong. Senyum yang tak pernah menyentuh mata atau tangan yang terlipat erat di dada adalah tanda ketidaksungguhan. Petunjuk halus bahwa ada agenda tersembunyi, bukan perhatian yang tulus. Luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Suara yang terdengar manis namun tanpa kehangatan, atau tawa canggung yang terasa tidak sesuai dengan suasana percakapan dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata itu sendiri. Nuansa-nuansa komunikasi ini seperti benang-benang tak kasat mata yang mengarahkan intuisi kita untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang tampak. Perhatikan juga cara seseorang berbicara. Bisa jadi itu adalah cermin dari niat sebenarnya mereka, yang jelas terlihat bagi mereka yang memilih untuk melihat lebih dalam. Pikirkan pola-pola dalam perilaku orang lain. Tindakan yang konsisten mengungkapkan karakter sejati, seperti ketukan drum yang stabil dan dapat diandalkan. Sebaliknya, perilaku yang berubah-ubah tergantung pada siapa yang sedang mengamati. Bagaikan daun yang terbawa angin, menandakan bahwa apa yang tampak seperti persahabatan hanyalah sebuah pertunjukan. Penting untuk mencermati pola-pola ini, karena dalam interaksi manusia, konsistensi adalah kunci. Mampu mengenali kebaikan palsu bukan hanya melindungi diri dari hubungan toksik, tetapi juga membuka jalan bagi hubungan yang lebih autentik. Ini tentang menjadi mercusuar keaslian di tengah lautan kepura-puraan, yang membimbing orang lain menuju hubungan yang lebih tulus. Jadi ketika kamu merasa ada yang tidak beres, percayalah pada instingmu. Perhatikan tanda-tandanya, dan ingatlah bahwa tidak semua tangan yang terulur dalam persahabatan pantas dijabat. Tetap teguh karena jalan yang akan kamu tempuh adalah milikmu. Kedamaianmu adalah benteng, jaga dengan kebijaksanaan stoikisme. Memahami stoikisme memberimu kemampuan untuk menghadapi individu toksik dengan lebih baik dan menjalani hidup yang lebih memuaskan. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi dan wawasan yang kamu peroleh dari video ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-harimu. Ingat, perjalanan menuju keaslian dan kedamaian batin tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke tujuan itu.
Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dengan orang lain yang mungkin juga membutuhkan perspektif ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik dan bermanfaat lainnya. Dengan bergabung dalam komunitas ini, kamu akan terus mendapatkan informasi yang bisa memperkaya pemahaman dan membantu kamu mengembangkan diri dalam menjalani kehidupan yang lebih autentik dan damai. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Tetap tenang, bijaksana, dan terus berkembang.